Halo anak-anak, selamat datang di media pembelajaran kimia yang pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi ikatan kimia. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yaitu untuk menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dengan berikatan dan juga menggambarkan susunan elektron valensi dengan struktur Lewis. Nah, Ibu berikan kalian suatu ilustrasi seorang kakek dan nenek yang sedang berpegangan tangan. Manusia perlu berikatan itu untuk mencapai kestabilan atau kebahagiaan dalam hidupnya. Di sana manusia adalah makhluk sosial yang saling berbagi dan saling mengisi. Begitu juga dengan unsur di alam semesta ini yang pengen untuk stabil. Dengan cara bagaimana? Nah, misalnya air. Pertama kali melihat air, apa yang ada di benak kalian? Nah, kita tahu kan air ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Ternyata di air ini tidak hanya terdiri dari unsur. Jadi dia itu adalah molekul atau ada unsur yang berikatan yang membentuk molekul. Jadi di air ini ada satu atom oksigen dan juga dua atom hidrogen yang membentuk suatu molekul air namanya ya. Jadi ada yang berikatan di sini. Nah, apa nama ikatannya? Ikatannya adalah ikatan kovalen. Bagaimana proses terjadinya? Itulah yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, Ibu berikan kalian suatu video yang bisa kalian simak di sini. Nah, setelah menyimak video tadi, yuk kita bahas ya. Jadi, di alam semesta ini ada unsur yang memiliki konfigurasi yang stabil, yaitu gas mulia. Gas mulia itu adalah golongan 8A. Jadi, setiap unsur selalu berusaha untuk memiliki konfigurasi elektron seperti halnya konfigurasi elektron dari gas mulia. Gas mulia itu memiliki konfigurasi elektron atau memiliki aturan oktet, yaitu 8 elektron terluarnya, dan helium yang memiliki 2 elektron terluar atau duplet. Kita lihat contohnya. Golongan gas mulia itu adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Konfigurasi elektronnya, kalau helium 2, jadi elektron valensinya adalah 2. Konfigurasi elektron dari neon 8 terluarnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi hanya helium yang memiliki aturan duplet dan juga yang lainnya adalah oktet. Nah, semua unsur di alam semesta ini ingin stabil, seperti konfigurasi gas mulia yang oktet atau duplet. Nah, bagaimana caranya? Dia harus berikatan ya. Nah, elektron valensi inilah yang akan digunakan untuk berikatan nantinya. Nah, gimana sih cara menggambarkan lambang Lewis? Jadi, Lewis memperkenalkan suatu metode sederhana tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan cara penyusunan elektron valensi dalam molekul. Nah, metode ini bisa menggunakan titik, bisa juga menggunakan silang.
Nah, Ibu ambil contoh. Misalnya golongan 1A. Golongan 1A itu lambang Lewisnya ada 1 titiknya. Kalau golongan 2A ada 2 titiknya. Golongan 3A ada 3 titiknya. Kenapa bisa 3, bisa 2, bisa 1? Itu dilihat dari konfigurasi elektron terluarnya ya. Jadi ingat, konfigurasi elektron tetap kita gunakan di sini untuk menentukan lambang Lewis. Kalau golongan 4A, 4 elektron terluarnya, 5A, 5, dan seterusnya. Nah, ini contoh beberapa unsur dengan lambang Lewis yang dimilikinya. Misalnya golongan 1, HLINAKRBCS, dia memiliki 1 titik, atau digambarkan dengan 1 titiknya. Begitu juga dengan 2 dan sampai 8. Itu kita lihat 8 ada elektron valensi untuk helium 2, Ne-nya 8, Ar-nya 8, dan juga yang lainnya 8. Nah, gimana cara menggambarkan struktur Lewis? Yang pertama, tentukan semua atom yang membentuk suatu molekul. Misalnya CH4. Atomnya apa saja? Lihat huruf besarnya ya. Itu terdiri dari atom H dan atom C. Nomor atomnya H itu 1, lihat di tabel periodik, dan C itu 6. Kalian bisa konfigurasikan, misalnya yang H kalian pakai simbol titik, yang C kalian gunakan simbol silang supaya beda. Nah, kemudian tentukan elektron valensinya. Dari sana kita tahu elektron valensi H itu adalah 1, elektron valensi C itu adalah 4 ya. Kemudian tulis semua elektron valensi atom lainnya sehingga membentuk pasangan elektron mengikuti aturan oktet atau duplet. Nah, sekarang kita tulis, karena C tadi ada 4, otomatis kan C harus, untuk memenuhi oktet dia harus perlu 4 lagi elektron, sehingga dia membutuhkan berikatan dengan H sebanyak 4. Nah, di sini kita lihat bahwa punya C itu yang titik, punya H itu yang X. Mereka berikatan sehingga elektronnya menjadi 8. Kalian bisa cek titiknya ada 4, X-nya ada 8, ada 4 juga. Jadi totalnya adalah 8. Jadi dia mengikuti aturan dari oktet sehingga dia stabil. Baik, ikatan kimia itu ada ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan juga ikatan logam. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik-menarik antar ion positif dan ion negatif. Ion positif ini terbentuk karena ada unsur logam yang melepaskan elektron, sedangkan ion negatif terbentuk karena ada unsur yang menerima elektron. Jadi ikatan ion ini terjadi antara unsur non-logam dan juga logam. Selanjutnya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian elektron bersama yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Kalau tadi ion adalah logam dan non-logam, kalau ini non-logam dan non-logam. Nah, ini contoh ikatan kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi, jadi elektronnya berasal hanya dari 1 atom saja, bukan terjadi pemakaian elektron bersama. Misalnya N, HNO3. N di sini memiliki elektron valensi 5. Di atas N itu kalian lihat ada O. Di sana namanya ikatan kovalen biasa atau ikatan kovalen lengkap 2 ya. Kalau yang di sebelah kiri N itu ikatan kovalen tunggal. Kalau yang di bawahnya N adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi XX itu adalah milik N saja. Jadi N yang memberikan elektron kepada O, sedangkan yang di kirinya sama-sama memberikan, yang di atasnya juga sama-sama memberikan. Nah, begitu juga dengan H2SO4 di sini. Yang mana yang tergolong kovalen koordinasi? Kovalen koordinasi itu adalah yang nomor 4. Kalau yang nomor 1 itu kovalen biasa atau kovalen tunggal, 3 dan 2 juga. Nah, ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antar atom-atom logam. Jadi, senyawa yang terbentuk dari ikatan logam ini dinamakan logam, yang biasa kita lihat logam tembaga, logam besi, dan lain sebagainya ya.
Baik, kita coba contoh soal ya. Apakah yang dimaksud dengan ikatan ion? Apakah syarat terjadinya ikatan ion? Berikan contoh ikatan ion ya. Ikatan ion adalah ikatan terjadi karena adanya serah terima elektron sehingga terbentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif ini diikat oleh suatu gaya elektrostatik namanya. Jadi senyawa yang dihasilkan dari disebut juga senyawa ion. Jadi syaratnya pertama ada ion positif dan ion negatif. Yang kedua, atom-atom berenergi potensial ionisasi kecil dengan atom-atom berafinitas elektron besar. Jadi atom-atom unsur golongan 1A, 2A itu berikatan dengan atom-atom unsur golongan 6A atau 7A. Yang kecil, atom-atom dengan keelektronegativan kecil dengan atom-atom yang punya keelektronegativan besar. Contoh dari senyawa ion itu adalah NaCl. Ikatan yang terjadi pada molekul NaCl dan KBr adalah, nah tadi kita sudah bahas ya, NaCl itu adalah garam dapur, ikatannya adalah ikatan ion. Baik, sekian yang dapat Ibu paparkan dari materi ikatan kimia. Silahkan kalian pelajari lagi buku e-book yang telah Ibu berikan. Dan juga bisa menggunakan sumber lain seperti internet dan juga YouTube. Semoga kalian paham. Sampai jumpa.